Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 347, merobek undangan pernikahan karena marah. Berpakaian seperti seorang putri, Scarlett berkata dengan menggoda, meskipun aku hanya seorang aktris yang sedang naik daun, aku tahu tentang Lauren Howard, wanita tercantik di DC. Apakah kamu masih akan datang menemuiku bahkan setelah kamu menikah dengan Nona Howard? Scarlett merupakan seorang selebriti populer yang diidolakan oleh banyak orang dan diincar oleh banyak taipan kaya raya. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak layak untuk Chris dan tidak bisa menikah dengan pria yang berasal dari kalangan atas DC. Alasannya, banyak aktris seperti dia telah tidur dengan banyak investor dan sutradara sejak mereka bergabung dengan industri hiburan, dan tidak lagi memiliki kesucian untuk dibicarakan. Keluarga terhormat seperti keluarga Howard dan Hank biasanya harus mematuhi aturan ketat yang menetapkan bahwa ahli waris laki-laki sama sekali tidak diperbolehkan menikahi wanita yang bekerja di industri hiburan. Chris tersenyum dan mengangkat dagu Scarlett, yang jelas-jelas telah menjalani operasi plastik. Kenapa aku tidak boleh ikut? Scarlett berkata, bagaimana kau bisa punya nyali untuk main-main setelah menikah dengan seorang Howard? Apa kau tidak takut Lauren dan keluarga Howard akan marah padamu? Chris tertawa dan berkata, begitu Lauren menikah denganku, dia akan menjadi wanitaku dan dia harus menuruti perintahku. Aku akan mengurus semuanya. Dia tidak bisa mengendalikanku. Sedangkan kakeknya, dia pasti bisa menebak bahwa aku punya kekasih gelap lainnya. Baginya, yang terpenting adalah keuntungan. Selama aku masih memiliki apa yang dibutuhkan keluarga Howard, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Mendengar perkataannya, Scarlett tertawa dan berkata, betapa mendominasinya dirimu, Tuan Hank. Aku suka pria tangguh sepertimu. Hehe. Chris melingkarkan lengannya di pinggang Scarlett dan berkata, Scarlett, sudah saatnya kamu menambah berat badan. Kamu terlalu kurus dan kamu tidak bisa mengenakan gaun ketat seperti itu. Banyak aktris cenderung terlalu kurus karena mereka ingin terlihat bagus di layar. Sebaliknya, jika mereka memiliki bentuk tubuh rata-rata, mereka akan terlihat gemuk dan gemuk. Meski sosoknya yang kurus kering terlihat bagus di layar, hal itu kurang menarik dalam kehidupan nyata, terutama di ranjang. Scarlett berkata, aku harus tampil cantik di layar agar berat badanku tidak bertambah. Jika menurutmu aku tidak cukup bagus, aku akan merekomendasikan gadis lain kepadamu. Dia pendatang baru yang memiliki bentuk tubuh yang bagus. Dia pasti tipe yang kamu suka. Oh, siapa namanya? Film atau serial TV apa saja yang pernah dia bintangi? Chris mulai penasaran. Scarlett menjawab, namanya Kylie. Dia mahasiswa baru yang belum pernah membintangi film apapun dan dia tampaknya masih perawan. Mungkin banyak pria yang senang mendengarnya, tetapi Chris menggelengkan kepalanya tanpa minat. Saya tidak mau pendatang baru. Saya hanya tidur dengan orang-orang terkenal. Rekomendasikan dia kepada saya lagi setelah dia menjadi terkenal, kata Chris. Scarlett menyentuh wajah Chris dengan jarinya dan berkata, sekarang aku tahu bahwa kau menyukai wanita yang diidolakan oleh semua orang, seperti aku, seorang aktris yang memiliki banyak penggemar. Contoh lainnya adalah Lauren, pewaris keluarga kaya yang ingin dinikahi oleh semua keturunan di DC. Chris tersenyum dan berkata, benar sekali, hanya wanita sepertimu yang diidam-idamkan banyak orang yang cukup baik untukku. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Aku tidak akan menginap malam ini. Aku harus pulang dan membicarakan tanggal pernikahan dengan orang tuaku. Setelah mengatakan itu, Chris segera pergi. Jam 9 pagi. Ledakan, 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 ledakan. Jordan mendengar seseorang mengetuk pintu terus-menerus pada pagi hari yang cerah. Apakah itu kamu, Victoria? Jordan segera bergegas keluar dan membuka gerbang rumah, hanya untuk melihat bahwa yang datang adalah seorang asing setengah baya. Siapa kamu? Pria paruh baya itu memegang setumpuk kartu ucapan pernikahan. Ia berkata kepada Jordan, Anda pemilik rumah ini, kan? Ten, Hank dan Nan. Howard akan menikah, jadi Ten. Hank ingin pernikahannya berlangsung meriah. Oh, ya, ia ingin seluruh DC merayakannya. Jadi kami berencana untuk memasang kartu ucapan dekoratif ini di semua villa di sini, terutama yang seperti milik Anda. Kami akan memasangnya di seluruh kota agar semua orang dapat mengirimkan ucapan selamat kepada Ten, Hank dan Nan. Howard. Tentu saja, kami tidak akan membiarkanmu memasang dekorasi tanpa biaya. Kami akan membayarmu $150 setiap hari sampai pernikahan berakhir. Bagaimana menurutmu? Jordan mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Hank dan Nona Howard, siapa? Pria paruh baya itu tertawa dan berkata, bagaimana mungkin aku tahu nama mereka, padahal aku hanya warga biasa. Yang kutahu hanya keluarga mereka yang merupakan orang-orang penting di DC. Tiba-tiba Jordan punya pikiran yang tidak mengenakan. Mungkinkah itu Lauren Howard dan Chris Hank?
Lauren meninggalkan tempat Jordan dengan sedih sambil menangis dan bertanya-tanya, mungkinkah dia setuju untuk menikahi Chris setelah meninggalkan tempatku? Jadi, apakah kamu akan memasangnya? Pria paruh baya itu terus bertanya. Jordan berkata dengan tidak senang, tidak. Chris adalah orang yang mengerikan dan Jordan tahu bahwa Lauren sama sekali tidak menyukainya jadi dia jelas tidak akan memasang tanda-tanda dekoratif apapun untuk pernikahan mereka di depan pintunya. Pria paruh baya itu berkata, apakah menurutmu uangnya terlalu sedikit? Kita bisa membicarakan harganya. Bagaimana kalau $200 sehari? Jordan membantah dengan tegas, saya tidak akan setuju bahkan jika Anda menawarkan saya $2.000 sehari. Tinggalkan saja. Pria paruh baya itu jelas tidak senang. Kau tidak akan melakukannya bahkan jika aku menawarimu $2.000 sehari. Mengesankan. Apakah ada anggota keluargamu yang baru saja meninggal? Jordan menjadi marah dan mencengkeram kerah baju pria paruh baya itu. Apa katamu? Pria paruh baya itu berkata, hei, apa yang coba kau lakukan? Apa kau mencoba mengalahkanku? Jangan pikir kau sehebat itu. Cepat lepaskan aku. Lupakan saja jika kau tidak ingin memasang dekorasi. Jangan menghalangi jalanku. Aku harus mengunjungi rumah-rumah lainnya. Juga, izinkan aku memberitahumu, aku mungkin belum pernah bertemu Tuan Heng sebelumnya, tetapi karena aku di sini untuk mengantarkan kartu-kartu itu, aku dianggap sebagai bawahannya, jadi jika kau berani menyentuhku, itu sama saja dengan menyinggung Tuan Heng dan keluarganya. Kau mengerti? Jordan mendengus dingin dan berseru, saya sudah lama menyinggung Tuan Heng yang Anda kagumi. Jordan sudah menghajar Chris sampai babak belur ketika dia datang ke DC terakhir kali. Lagi pula, Chris tidak berani melakukan apapun pada Jordan. Pria paruh baya itu masih belum yakin. Hah, kamu hanya orang luar dari kota lain, tapi kamu tampaknya sangat pandai menyombongkan diri, ya. Biar ku beritahu, bukan masalah besar bahwa kamu mampu membeli bungalow kumuh ini. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kediaman Hans. Kau bahkan menyinggung Tuan Heng, ya. Kalau kau masih bisa selamat setelah menyinggungnya, aku akan menggantung spanduk ini terbalik. Ketika melihat spanduk hias di tangan lelaki paruh baya itu, Jordan teringat pada Chris dan segera merampas spanduk itu darinya. Dia lalu merobeknya menjadi dua.